JTV 100% kami wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Karir. Semangat berkarir. Ruang Karir merupakan program kerjasama antara GTV, Daya 5 Rekrutmen, dan Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur untuk membantu sobat karir mengambil keputusan karir di masa mendatang. Bersama saya Pandu Nugraha, sekarang kita akan membahas tentang tema semakin orisinal semakin dikenal HR. Penjelasannya adalah kalau kita semakin dilihat sama orang banyak, kita akan dinilai baik sama HR. Karena sekarang HR juga akan melihat sosial media kita. Nah, bagaimana caranya kita menampilkan personal branding kita di dalam sosial media atau dunia digital? Langsung saja kita akan bersama-sama ngobrol dengan Associate Director Daya 5 Rekrutmen, yaitu ada Mbak Rizky Utami. Hai Mbak Kiki. Halo Mas Pandu. Ini perjumpaan kesekian kita ya akhirnya betul. ya. Dengan tema yang menarik lagi pastinya untuk teman-teman muda saat ini ya. Baik, untuk sobat karir di rumah ini kan pasti sekarang banyak juga yang masih mencari pekerjaan. Menurut data saja teman-teman Gen Z sekarang sudah banyak banget yang butuh mencari pekerjaan nih. Kayaknya perlu banget ya tema ini untuk diangkat nih Mbak Kiki. Nah, sebelum itu ada informasi yang perlu aku sampaikan dulu Mbak Kiki. Kita akan lihat sebuah data nih. Nah, ini dia. Jadi ada fun fact nih ya teman-teman semuanya. Sobat karir, kandidat yang mencantumkan LinkedIn di CV mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk lolos tes gitu. Jadi kalau misalnya sobat karir merasa kayak di dalam LinkedIn belum memperbaiki isinya, belum ada prestasi yang terlihat, atau memang di dalamnya itu belum ada penjelasan terkait dengan apa yang ingin dicapai, wah kayaknya ini susah banget ya Mbak Kiki ya. Ternyata malah HR itu melihat salah satunya di LinkedIn teman-teman. Jadi digitalnya nggak cuma Instagram ataupun TikTok atau yang lainnya, tapi LinkedIn pun ini perlu karena ini dunia profesional semuanya ada di LinkedIn sebenarnya. Nah, berikutnya aku ada kuis buat sobat karir di rumah ya. Kita coba lihat kuisnya. Nah, terlihat ya di layar teman-teman semuanya di sini ada 4 orang di sini, yaitu Jerome Pauline, ada Taylor Swift, dan juga Ibu Retno Marsudi, yang terakhir adalah Raffi Nagita. Nah, kira-kira ya di bayangan teman-teman semuanya 4 orang ini itu adalah figur seperti apa sih? Kalau misalnya ngelihat ada tulisan atau kata Jerome Pauline, apa yang terlintas di kepala teman-teman? Atau mungkin Taylor Swift gitu ya? Atau mungkin Ibu Retno Marsudi atau Raffi Nagita? Apa ya kira-kira kalau dengar nama itu atau ngelihat orangnya, yang terlintas itu apa? Coba dipikir-pikir dulu. 3, 2, 1. Yes, kita buka. Nah, bisa jadi ini adalah jawaban dari sobat karir semuanya ya. Kalau Jerome itu adalah matematika, ingat Jerome ingat YouTuber, ingat Jerome itu ingat Jepang gitu ya. Kalau Taylor Swift adalah seorang penyanyi, wanita muda, sukses gitu ya. Dia putus cinta tapi dia sukses dalam berkarya. Kalau Ibu Retno Marsudi, beliau adalah diplomat wanita Indonesia yang memposisikan Indonesia di mata dunia itu luar biasa. Dengan akhirnya kita bergabung di divisi keamanan ya di PBB. Dan juga Raffi Nagita, pasangan sultan, artis pengusaha muda, dan juga orangnya dermawan semuanya. Meskipun kaya, Raffi dan juga Nagita banyak banget ya memberikan bantuan support juga, karena Raffi sendiri memang mungkin dari cerita lamanya memiliki pengalaman yang nggak mudah juga sampai di titik yang sekarang. Jadi dia support teman-teman yang lainnya. Nah, kita ngomongin hal yang kayak gini ya Mbak Kiki ya. Kalau misalnya kita bisa melihat orang-orang ini mudah diingat karena mereka memiliki sesuatu yang unik gitu ya dari masing-masingnya. Mungkin kita bisa sebut ini adalah personal brandingnya mereka ya. Oke, kita mau bicara personal branding. Apa sih Mbak Kiki sebenarnya personal branding itu? Personal branding itu adalah sekumpulan hal-hal unik, pengalaman, atribut-atribut unik yang menempel pada diri seseorang yang menonjol, yang membuat berbeda dibandingin orang-orang lainnya. Oke. Gitu. Kalau kita dibahas orang-orang yang tadi, itu bagaimana tuh? Ya kalau dilihat dari
segi personal brandingnya mereka itu sudah sekuat apa sih sebenarnya kalau dari kacamata Mbak Kiki? Nah, itu tadi yang Mas Pandu bilang kan, kalau misalnya kita Raffi Nagita gitu, bahkan ada yang bilang PNS. Oh iya benar. Iya kan? Pegawainya Nagita Slavina. Betul, pegawai Nagita Slavina. Pegawai Nagita. Banyak yang pengen jadi PNS, tapi beda lagi nih ya, PNS-nya adalah pegawai Nagita Slavina. Betul. Gitu. Saking segitu kuatnya brandingnya Nagita Slavina, gitu kan, Raffi Nagita. Semua orang pengen jadi pegawainya mereka karena mereka segitu sultannya. Gitu. Tapi udah banyak sering banget kita lihat bermunculan, ada ya mereka bagi-bagi handphone, bagi-bagi THR-nya itu banyak banget gitu, bahkan nggak ada apa, ada bonus gitu kan ya. Atau kayak Taylor Swift tadi, dia mau putus cinta berkali-kali, tetap aja dia bisa buktiin bahwa setiap putus cinta jadi lagu bagus. Gitu. Oke, atau Jerome Pauline juga ya, karena dia suka matematika gitu, kita tahu ya teman-teman ya. Kalau kita matematika kan biasanya orang pusing, susah. Dia kalau membuat matematika malah jadi keren. Happy gitu ya. Happy. Jadi menyenangkan juga gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang personal branding itu apakah berbicara tentang apa yang kita kenakan sih Mbak Kiki, atau berbicara mengenai apa ini? Berbicara mengenai apa tuh, maksudnya apa ya? Tentang tadi kan ada keunikannya ya berarti ya. Keunikannya dan juga sebenarnya reputasi apa sih yang mau kita tonjolin? Reputasi. Gitu. Jadi membuat kita menonjol dibandingin orang-orang lain gitu. Image yang mau kita tempelin ke diri kita sebenarnya. Oke. Gitu. Apa kenapa kita harus menonjolkan diri kita? Maksudnya ada manfaat apa sebenarnya yang membuat kita itu perlu menonjol dan dilihat sama orang lain? Nah, kalau kita ngomongin personal branding gitu ya, pertama diferensiasi. Karena kan sekarang informasi tuh banyak banget gitu kan, orang banyak banget. Kita perlu mendiferensiasikan diri kita gitu, biar orang gampang inget sama kita gitu. Kayak ngomongin penyanyi banyak banget, gitu kan. Ngomongin penyanyi wanita banyak banget. Tapi kalau ngomongin Taylor Swift kan spesifik gitu. Kalau lagu-lagu melo kita langsung ingatnya Taylor Swift nih, gitu. Lagu-lagu melo dengan liriknya berdasarkan pengalaman pribadi, itu ada Taylor Swift contohnya. Tadi matematika menyenangkan, Jepang, ada Jerome Pauline, gitu. Jadi mendiferensiasi diri kita, gitu, sehingga orang mudah mengingat kita. Sama kayak misalnya ada nama yang sama gitu ya, Pandu ada banyak gitu, Kiki ada banyak ya. Jadi kenapa sih kita harus berbeda, misalnya Pandu yang ini tuh bentuknya memang seperti ini gitu ya, dengan badannya seperti ini, dengan orangnya ceriwis misalnya gitu ya, orangnya nggak bisa diem, suka curhat gitu, ya itulah adalah Pandu yang ini gitu. Mungkin beda dengan Pandu yang lain yang mungkin cool, pendiam, yang kata orang itu kayak anak basket kayak gitu-gitu. Saya bukan ya teman-teman, saya bawa bola basketnya kayaknya. Nah, yang kedua adalah pengembangan karir. Gitu. Jadi tadi misalnya Mas Pandu udah terkenalnya Pandu yang jago MC gitu. Nah, karena Mas Pandu terkenalnya brandingnya jago MC, jadi Mas Pandu itu kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang terkait MC, orang menghubunginya Mas Pandu yang ini, bukan Pandu yang lain. Jadi kesempatan pekerjaan, kesempatan proyek itu akan datangnya ke Mas Pandu lebih gampang, karena brandingnya udah nempel. Jadi terkait karir, kesempatan pengembangan karirnya jadi lebih mudah karena kita punya branding terkait hal itu. Gitu. Kalau kesempatan karir berarti kalau misalnya teman-teman yang sekarang masih berkuliah, mungkin semester akhir gitu ya, sobat karir sekarang perlu membranding dirinya juga ya. Bahwa dia mungkin aktif di organisasi, dia mendapatkan prestasi apa, terus kemudian suka dengan isu sesuatu gitu ya, yang lebih menonjol, itu bisa menarik perhatian HR juga sebenarnya. Makanya juga kita perlu membuat branding kita yang positif, yang kredibel, sehingga kita terpercaya. Karena itu tadi meningkatkan kredibilitas kita. Kalau kita punya branding yang baik gitu, orang akan lebih mudah untuk menghubungi kita. Gitu. Kesempatan-kesempatan akan datang lebih banyak karena kita punya branding yang baik tadi. Terkait apapun bidang yang mau kita tempelkan ke diri kita tadi. Yang mau kita bawa nanti ya. Branding baik, berbicara tentang baik. Apakah branding ini terkait dengan baik dan buruk, atau dinilai dengan orang, ini tuh brandingnya nggak baik, ini brandingnya itu buruk, atau sebenarnya branding ini berbicara tentang hal yang lain, mungkin kayak mana yang lebih kuat saja di setiap orang, karena setiap orang itu istimewa gitu ya. Sebenarnya seperti apa Mbak Kiki? Kalau branding kan sebenarnya
bidangnya macam-macam ya. Bidangnya macam-macam. Cuman juga jangan sampai kalau kayak misalnya, oh dia itu MC-nya nggak profesional, itu kan juga bisa ya. Betul. Gitu. Tapi nah itu dia, kita branding di bidang apa, itu tergantung yang kita mau. Kita ingin terkenal di bidang apa. Oke. Tapi yang kita mau adalah yang menempel di kita itu hal-hal yang bagus, yang positif. Tadi gitu ya. Itu yang perlu kita bangun. Oke, itu yang ketiga, kredibilitas berarti ya. Betul. Dan yang terakhir adalah networking yang lebih efektif. Networking lebih efektif. Karena itu tadi, kalau kita punya branding di suatu hal, di suatu bidang, akan lebih mudah juga orang di bidang itu menghubungi kita. Oke, itu manfaatnya semuanya di sini ya. Nah, selain manfaat, sebenarnya kita masih ada informasi terkait dengan personal branding ini dan bagaimana cara membentuknya teman-teman ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Ruang Karir, semangat berkarir. Ayo teman-teman, kita ramaikan lomba konten pendek dengan tema Kali Bebas Sampah, air irigasi lancar, ketahanan pangan terjaga. Syarat lomba pria atau wanita, perorangan atau kelompok dan sedang tinggal di wilayah Provinsi Jawa Timur. Isi video konten sesuai dengan tema gotong royong menjaga kebersihan saluran irigasi dan sungai secara bersama-sama. Konten tidak mengandung sara, kekerasan, hoax, pornografi dan pesan negatif lainnya. Karya sendiri atau tidak sedang diikut sertakan pada lomba sejenis. Durasi video konten maksimal 60 detik, dibuat dalam format MP4 Full HD, diupload ke IG dengan tag @jtvre dan @pusdajatim. Beri hashtag JTVRE, hashtag Pusdajatim, hashtag konten pendek Hari Sungai 2024 pada caption. Kirim hasil karya ke WA 081 21722 4982 dengan link Google Drive. Ayo, kirim karya kita sebelum 10 Agustus 2024 dan raih kesempatan mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Kasih kata-kata dulu buat kalian semuanya. Gak berat Cinderella pun tiba dengan kereta kencana. Saya mau bacain zodiak buat kalian semuanya. Oh, zodiak. Buat zodiak yang Leo. Jadi buat teman-teman semuanya, tontonin terus aku DJ malam hari ini. Tiap hari jam 11 sampai jam 12 buat kalian semuanya yang di rumah. Selamat siang, Poligami. Kembali lagi di Ruang Karir, semangat berkarir. Ruang Karir merupakan program yang dibuat untuk membantu sobat karir semuanya untuk mengambil keputusan karir yang bagus di masa mendatang. Segmen sebelumnya kita sudah melihat ya bagaimana manfaat dari personal branding gitu ya. Tapi kita melihat tentang keistimewaan setiap orang, kekuatannya ada di mana dan nantinya akan bisa beruntung seperti apa ke depannya. Karena akan sangat membantu membuka kesempatan-kesempatan lain untuk kita bisa berkolaborasi dengan banyak hal, termasuk juga kalau kita mau bekerja, HR juga akan melihat dengan kita gitu ya. Nah berikutnya ini kita mau melihat caranya bagi Kia berarti ya, untuk bisa mencapai si personal brandingnya itu. Tadi ada 4 cara membangun citra diri. Iya, ada clarity, konsistensi, konten dan juga connection. Kita ke clarity dulu ya. Membangun citra diri ini sebenarnya si 4C ini akan lebih relevan untuk membangun citra diri kita di di media digital. Gitu. Karena kan kalau zaman sekarang paling gampang itu kita membangunnya di media digital ya. Betul. Ada Instagram, ada TikTok, dan kalau di dunia profesional itu kita punya LinkedIn. LinkedIn, betul gitu. sekali. Dan kalau HRD itu sebenarnya kalau di rekrutmen emang benar tadi yang seperti Mas Pandu bilang, kita itu juga melakukan sosial media check sebenarnya. Jadi untuk teman-teman penting banget juga untuk gimana mengelola sosial medianya dengan baik gitu. Nah, yang pertama itu clarity. Clarity adalah sebenarnya teman-teman perlu tahu apa sih yang teman-teman sebagai diri pribadi yang teman-teman pegang gitu. Yang pertama adalah why-nya nih. Alasan apa yang teman-teman suka, karena ini yang akan memotivasi teman-teman untuk terus-menerus mau posting gitu kan. Makanya kalau kita lihat di Instagram ada orang yang fokus di
makanan misalnya kuliner, ada yang tentang jalan-jalan, traveling, ada yang tentang make up gitu. Ya karena itu mungkin passionnya masing-masing gitu kan. Nggak bisa juga orang yang sukanya make up disuruh outdoor. Betul. Gitu kan. Akan nggak nyambung gitu banget konten. ya gitu. Dan ini alasan ya berarti ya? Betul. Jadi kenapa kita melakukan sesuatu itu ya, menunjukkan itu ya? Betul. Jadi bisa jadi kalau misalnya saya nih, misalnya saat ini sebagai presenter dan bisa di depan teman-teman ini, berarti bisa jadi alasan saya adalah bagaimana memberikan dampak yang besar untuk teman-teman atau sobat karir saat ini yang mungkin nggak sobat karir aja ya, bisa ke penonton semuanya gitu ya berarti. Jadi karena saya merasa berdampak itu, akhirnya saya ingin menampilkan saya sebagai presenter ini. Yes. Itu juga kaitannya sama target audience. Oke. Misalnya target audience kita misalnya orang-orang yang lagi mau berkarir. Gitu. Beda sama misalnya yang lainnya. Ada yang target audience-nya mungkin ibu-ibu. Atau misalnya kayak Nikita Willy. Dia ibu muda, target audiensnya dia ibu-ibu muda juga. Jadi pilih target audiens yang tepat juga, gitu. Karena akan beda juga kan setiap segmen. Dan yang ketiga adalah proposisi unik. Jadi itu nanti akan tergantung gimana kamu memposisikan diri kamu, gitu. Apa sih keunikan saya? Kaitannya juga itu. Oke. Gitu. Menunjukkan keunikan kita jadinya ya. Iya. Oke. Jadi 3 hal ini clarity yang membuat kita jadi jelas clear ya, kita tuh pengennya jadi apa dan membentuk profil kita seperti apa. Betul. Oke. Ini adalah C yang pertama. C yang pertama. Lalu C yang kedua itu kita perlu konsisten gitu kalau mau membentuk personal branding. Konsisten di sini adalah kaitannya dengan identitas visual. Visualnya seperti apa sih yang mau kita ciptakan gitu kan. Pilih gaya bicara, keahlian apa yang mau kita tonjolkan gitu kan. Citra apa itu kita harus tentuin dulu dan kita harus muncul secara konsisten. Terus tampilannya, kalau di Instagram tuh makanya suka ada yang tampilannya harus rapi gitu. Ya di feednya itu harus semuanya ada unsur apa warna pink gitu. Betul. Harus ada bentuk apa kayak gitu. Atau ada salam-salam tertentu atau gaya bicara tertentu biar orang inget gitu. Jadi pilih atau tentukan. Dan juga jadwal tampil. Karena itu juga harus dipikirkan karena teman-teman harus muncul secara konsisten. Karena kalau enggak, kalau misalnya nanti munculnya beda-beda, orang tuh akan bingung dan akhirnya nggak inget. Sehingga brandnya nggak akan nempel. Oke. Gitu. Jadi ini semua visualnya, tampilannya, jadwalnya tuh harus dipikirkan dan harus dilakukan secara konsisten. Ulang kali supaya orang-orang nempel ya. Betul. Kalau misalnya kita berubah-ubah, jadinya kita nggak konsisten, terus kemudian orang-orang juga jadi bingung. Ini Pandu kemarin dia sebagai presenter, tiba-tiba jadi koki, terus tiba-tiba dia jadi pelawak gitu misalnya. Jadi kan berubah semua gitu ya. Jadi sebenarnya Pandu ini apa ini bentuknya gitu. Jadi bingung ya orang-orang. Kayak tadi kan Jerome Pauline gitu kan, karena dia kan terus-terusan kan ngomongin matematika misalnya. Gitu. Makanya kita ingat. Atau bahas Jepang terus gitu ya. Betul. Jadi kita ingatnya ya matematika Jepang, Jerome gitu, siapa lagi. Betul. Oke. C yang ketiga adalah tentang kontennya itu sendiri. Yang pertama kita harus menstrategikan konten kita. Konten banyak banget kan di Instagram tuh scrolling juga nggak akan ada habisnya. TikTok nggak akan ada habisnya. Jadi kita perlu menstrategikan konten kita apa nih yang berbeda gitu kan. Mau yang lucu, mau yang seru gitu kan, mau yang ngasih solusi itu perlu kita strategikan. Terus jenisnya tuh kita harus eksperimen juga. Oh kalau kita bikin kayak gini yang like banyak gitu. Kalau misalnya kita bikin kayak gini nggak banyak gitu. Betul-betul. Ada orang yang bilang aku bikin video terus kelihatan mukaku itu banyak yang like gitu. Tapi kalau misalnya aku ngomong cuma kelihatan barang atau aktivitasnya aja nggak kelihatan mukaku tuh jadi engagementnya jelek gitu ya. Yes. Dan juga kan sebenarnya banyak ya, bisa infografis, bisa video, bisa tulisan. Sekarang medianya juga banyak, itu bisa dieksplorasi. Oke. Dan yang terakhir tuh sebenarnya interaksi sih. Zaman sekarang tuh orang seneng interaksi. Orang bisa nge-like, bisa komen tuh orang makin seneng gitu. Audiens bisa melakukan itu tuh akan memboost up your presence gitu, your branding. Oke, tadi ada 3 tadi ya. Dan yang keempat sekarang? C yang terakhir adalah connection. Gimana teman-teman bisa membangun connections dengan audiensnya.
Yang pertama adalah gimana terlibat secara aktif dengan orang-orang di sekitarnya. Gitu. Dengan audiensnya, dengan rekan kerja, dengan expert di bidangnya. Nah, kalau misalnya di dunia profesional itu udah pasti di LinkedIn. Teman-teman bisa terkonek dengan expert-expert di bidangnya. Terus juga otentik. Audiens tuh pengen ketemu orang yang real gitu. Makanya kalau misalnya make up pengen ngelihat orangnya tanpa make up gitu kan. Pengen nggak cuma denger kisah suksesnya tapi juga struggle-nya gitu juga. Jadi tampilkan secara tampilkan diri kalian secara otentik. Dan yang terakhir adalah kasih dulu nilai bersama gitu ya. Ya, dan yang terakhir adalah tawarin apa yang bisa teman-teman kasih ke orang lain gitu ya. Sebelum teman-teman minta dukungan. Jadi makanya sharing-sharing session gitu ya, ataupun bikin apa sih namanya? Apa tuh? Yang webinar atau kegiatan-kegiatan bersama ya pokoknya. Kegiatan bersama itu juga akan membantu personal brandingnya teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya saya adalah seorang perantau, terus saya ngumpulin anak-anak yang rantau juga, saling sharing, saling support, dan itu salah satunya untuk bisa berkoneksi dengan satu sama lainnya ya. Atau live bareng gitu. Live bareng. Live bareng itu juga biasanya itu akan membantu brandingnya teman-teman. Wow, benar sekali ya. Jadi Forsi ini cara membantu teman-teman untuk nge-build si personal brandingnya tadi ya. Iya, di era digital. Oke, kita akan break dulu sejenak. Kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita, teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Karir. Semangat berkarir. Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayahe lur. Hop. Nomor 2. Yuk nonton pojok kampung. Oke. Nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung umum beritane penyiare yo ayu rupane. Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Popularity aja kalau kita nggak punya kemampuan berbicara, bagaimana orang bisa yakin sih sama kita? Ya. Ini membutuhkan kerjasama yang baik lah antara elemen pemerintah sebagai eksekutif gitu dengan kami yang ada di legislatif. Kita ketemu untuk membicarakan hal-hal bagi kebaikan banyak orang. Kalau ditoto dengan baik, mungkin energi yang dikeluarkannya bertahap, mungkin hal-hal itu bisa dicegah. Supaya kedepannya memang benar-benar diperhatikan. Ah! Wow. Aha. Wow. Ah, mantap suaranya. Ah, Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Masih di Ruang Karir, semangat berkarir. Ruang Karir merupakan program yang dibuat untuk membantu Sobat Karir mengambil keputusan karir yang tepat di masa mendatang. Dan teman-teman kita sudah di hampir terakhir, tapi sebelum itu kita masih mengingatkan teman-teman untuk yang ingin bertanya, boleh bertanya langsung aja WhatsApp di nomor di bawah ini. Nanti teman-teman akan diberikan jawabannya ya. Jadi siapa yang terpilih akan kita jawab untuk pertanyaannya. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, tadi kan kita sudah membahas tentang
apa itu personal branding, ada 4C juga yang akan membantu kita membentuk personal branding kita masing-masing. Nah, yang terakhir nih, Mbak Kiki, saya pengen tanya dulu sebelum kita tutup nih. Sebenarnya kita bisa nggak sih merubah personal branding gitu ya? Karena mungkin orang nggak semuanya berkarir di tempat yang sama. Misalnya aku sekarang sebagai presenter gitu. Suatu saat aku mungkin pengen kayak Mbak Kiki jadi HR gitu. Itu bisa nggak sih kita merubah gitu? Bisa banget. Bisa banget ya? Bisa banget, tapi ya perlu usaha. Perlu usaha dan berarti kan tadi mulai lagi untuk melakukan usaha-usaha gitu. Jadi kalau misalnya udah terbentuk di komunikasi mau masuk HR ya mulailah posting-posting terkait HR misalnya. Terus masuk ke komunitas-komunitas HR, posting-posting terkait HR gitu. Kalau yang lebih ekstrim misalnya ingat nggak waktu Taylor Swift waktu itu pernah ngapus semua postingannya, Instagramnya pernah kosong, ya kan? Karena dia waktu itu mau ngeluarin album baru. Betul. Ya kalau ekstrimnya sih kayak gitu. Karena dia langsung ngerubah semuanya. Iya, karena dia mau ngerubah semuanya kayak gitu. Termasuk juga Taylor Swift waktu dia dari lagu yang country banget kemudian jadi yang personalize dari cerita kisah cinta dia gitu ya. Itu juga sangat berubah ya ternyata. Betul. Bisa dilakukan juga seperti itu ya. Jadi ya benar-benar harus merubah apa yang kita posting sih, apa yang kita sharing jadinya. Tuh. Jadi nggak ada bener nggak ada salah sebenarnya kita ingin menjadi apa dan menampilkan branding kita seperti apa ya. Karena kan branding itu kan orang melihat kita dari apa yang kita sampaikan gitu kan. Kalau yang kita sampaikan berubah ya orang jadi ngelihatnya berubah. Betul. Ya kita tapi harus siap juga dengan ditinggalkan follower kita yang lama gitu kan udah gak relate lagi sama mereka gitu ya. Dan that's okay, itu perubahan. Oke, terakhir sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan? Mungkin sebagai penutup untuk sesi personal branding kita hari ini adalah kalau ngomongin personal branding, yang pertama yang perlu diingat adalah kita perlu jujur dan otentik gitu. Karena kan ngomongin branding kalau faking tuh lama-lama capek sih. Betul. Gitu kan. Enaknya kalau apa yang kita branding itu ya sesuai dengan yang kita sendiri gitu kita ya. sendiri gitu. Karena lama-lama kita faking tuh capek lah, pencitraan tuh. Kalau misalnya orang ngomong faking till you make it gitu ya, boleh tapi kayak ya seberapa kuat-kuatnya kita ya. Karena belum tentu kita merasa senang dengan hal itu. Dan kalau misalnya kita bicara di media gitu kan begitu kita ketemu aslinya malas juga ya kalau ternyata aslinya nggak gitu, gitu kan kita pengennya begitu ketemu aslinya ketemu orang yang sama. Betul. Gitu kan. Yes. Lalu yang kedua tampilkan dengan percaya diri gitu kan. Apa yang mau kita share ya udah kita share dengan percaya diri sehingga orang tahu gitu. Kita apa sih jagonya apa gitu kan, keahlian kita apa, ekspertis kita apa. Oke. Lalu yang terakhir adalah bangun dengan konsisten. Harus konsisten, harus terus-menerus sehingga memang reputasi kita terbentuk di bidang yang memang kita ahli ataupun yang memang kita mau bangun reputasinya. Benar. Nah ini benar-benar on point banget teman-teman ya. Jadi aku juga pengen cerita sedikit Mbak Kiki. Aku tuh pernah pengalaman suka sama seseorang karena dia adalah seorang fasilitator dan motivator yang bagus banget nih. Ternyata ada quotes yang mengatakan don't meet your hero gitu. Karena ternyata pas ketemu sama orangnya nggak sama seperti apa yang disampaikan. Jadi kadang-kadang juga kita nggak boleh terlalu berekspektasi sama orang ini gitu ya. Bisa jadi dia akan menjadi orang lain juga gitu. Jadi nggak sesuai sama ekspektasi kita. Oke, tapi paling nggak ini hal-hal yang perlu kita pegang teman-teman ya. Untuk bisa menampilkan personal branding. Jadi teman-teman pastikan kalau ingin memiliki personal branding yang bagus gitu ya, hal-hal yang tadi bisa di capture dan dipelajari dan ditulis aja kira-kira teman-teman pengen menjadi apa. Terima kasih banyak Mbak Kiki sudah hadir di hari ini. Ini seru banget berbicara sama Mbak Kiki di berbagai sesi gitu ya. Dan kita membahas hal yang berbeda-beda untuk sobat karir semuanya. Dan untuk sobat karir semuanya, update terus informasi seputar dunia karir juga di program Ruang Karir JTV, Daily Rekrutmen dan juga di Snaker Trans Provinsi Jawa Timur. Follow juga @Pranto Global untuk mendapatkan tips dan peluang kerja di luar negeri. Saya Pandu undur diri.